Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Hanifah Fauzia, dari Departemen Akuntansi di Universitas Bahodin Mudahari Madura. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan mata kuliah kita yang kemarin di mata kuliah Introduction to Management. Pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskannya dengan materi mengelola sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan MSDM. Yang ketiga, proses-proses apa saja yang ada dalam MSDM. Terakhir, akan ada kesimpulan, referensi, dan juga latihan soal untuk membantu teman-teman mahasiswa mengasah kemampuan dan pengetahuannya tentang materi MSDM ini. Pendahuluannya adalah sumber daya manusia ataupun SDM merupakan aset terpenting dalam organisasi karena keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas dan kinerja manusianya. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik mencakup proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi. Manajemen SDM bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia? Kenapa manusia harus dimanajemenkan? Nah, manajemen sumber daya manusia adalah bidang manajerial yang fokus pada pengelolaan karyawan atau tenaga kerja dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan serta mencapai tujuan organisasi secara efektif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah proses manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Proses pertama adalah perencanaan strategis sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tujuan strategis organisasi, tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dari perencanaan strategis sumber daya manusia ini ada beberapa. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal dan internal. Dianalisis dulu lingkungan internalnya, lingkungan yang ada di dalam perusahaannya, dan lingkungan eksternalnya, lingkungan yang ada di luar perusahaannya. Menilai faktor-faktor eksternal seperti pasar tenaga kerja dan regulasi, dan internal seperti struktur organisasi dan kinerja karyawan yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja. Langkah kedua adalah penilaian kebutuhan tenaga kerja. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan strategis organisasi dan proyeksi pertumbuhan. Diidentifikasi apakah suatu organisasi atau perusahaan tersebut harus menambah SDM atau malah harus mengurangi SDM, seperti itu. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan dan penyediaan. Merencanakan cara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja melalui rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Jadi, misal dinilai kurang SDM-nya, misalkan kurang di bagian pemasaran, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita adalah harus membuat rekrutmen, harus mencari orang baru, tim baru, individu baru untuk membantu di bagian pemasaran. Seperti itu. Yang keempat adalah pemetaan kompetensi, mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dan merencanakan pengembangan kompetensi tersebut. Outputnya adalah rencana tenaga kerja yang mendukung strategi organisasi dan mencakup rencana pengadaan, pengembangan, dan retensi karyawan. Yang kedua, ada rekrutmen. Tujuannya adalah mencari dan menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang tersedia. Langkah-langkah dari proses rekrutmen ini adalah identifikasi kebutuhan, menentukan posisi yang perlu diisi dan keterampilan yang diperlukan. Seperti contoh tadi yang telah saya berikan bahwa misalkan suatu perusahaan merasa kurang timnya di bagian pemasaran, maka suatu perusahaan tersebut harus melakukan rekrutmen di bagian pemasaran. Seperti itu. Berarti mereka membutuhkan anggota atau tim atau individu baru di bagian pemasaran.
Yang kedua adalah sumber rekrutmennya, memilih metode rekrutmen baik internal, promosi, transfer maupun eksternal, iklan pekerjaan, agen rekrutmen dan lain sebagainya. Metode pemilihan rekrutmen di sini ada dua, yaitu rekrutmen internal dan juga rekrutmen eksternal. Apa itu rekrutmen internal? Nah, rekrutmen internal di sini adalah mempromosikan suatu jabatan yang kosong dari jabatan lainnya. Misalkan ada di bagian produksi, menganggur, sedangkan kita sedang membutuhkan di bagian pemasaran, maka kita bisa mempromosikan atau memindahkan bagian produksi tersebut ke bagian pemasaran seperti itu maupun eksternal. Nah, apa yang disebut dengan eksternal? Kita ini membutuhkan atau mengambil atau merekrut orang individu dari luar perusahaan. Jadi kita merekrut orang yang baru. Dengan apa? Bisa dengan iklan, baik itu di sosial media, baik itu di spanduk-spanduk, di banner, di jalan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah strategi rekrutmen. Perancang kampanye untuk menarik kandidat yang berkualitas, termasuk penawaran pekerjaan yang menarik dan promosi merek perusahaan. Outputnya adalah kumpulan kandidat yang potensial untuk proses seleksi. Yang ketiga, setelah dilakukan rekrutmen, maka proses selanjutnya adalah proses seleksi. Tujuannya adalah untuk menilai dan memilih kandidat terbaik dari kelompok pelamar. Langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama adalah penyaringan awal, menilai resume dan aplikasi untuk mencocokkan kualifikasi dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, bagi pelamar-pelamar tersebut, mereka akan mengirimkan surat lamaran dan CV mereka. Maka CV dan surat lamaran pekerjaan mereka akan dinilai untuk dicocokkan pada kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, setelah dipilih siapa saja yang layak dan cocok hasil CV dan hasil penilaian CV dan surat lamaran kerjanya, maka langkah selanjutnya adalah langkah wawancara. Wawancara ini biasanya untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan kesesuaian untuk budaya organisasi. Yang selanjutnya adalah tes dan penilaian menggunakan tes keterampilan, penilaian psikologis, stimulasi pekerjaan untuk menilai kemampuan kandidat. Misalkan tadi dicontohkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan tim di bagian pemasaran, maka di tes dan penilaian ini diberikan simulasi pekerjaan di bagian pemasaran. Nah, dari sini bisa dinilai apakah seorang tersebut cocok dan bisa untuk direkrut di bagian pemasaran. Selanjutnya adalah pemeriksaan referensi, memeriksa latar belakang dan referensi untuk memastikan keakuratan informasi kandidat. Outputnya adalah kandidat yang terpilih untuk penawar pekerjaan. Proses selanjutnya, setelah tadi dilakukan wawancara dan lain sebagainya, maka ditetapkan beberapa orang yang lolos dalam seleksi tersebut. Maka proses selanjutnya adalah proses orientasi. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami peran mereka. Langkah-langkahnya yang pertama adalah program orientasi, menyediakan informasi tentang kebijakan perusahaan, struktur organisasi, dan budaya kerja. Yang kedua, ada pengantar tim, mengenalkan karyawan baru kepada tim dan tempat kerja mereka. Yang ketiga adalah pengenalan tugas, menjelaskan tanggung jawab pekerjaan dan tujuan jangka pendek. Jadi dijelaskan apa job desk-nya dia gitu. Outputnya adalah karyawan yang terintegrasi dengan baik dan dalam organisasi dan siap untuk memulai pekerjaan mereka. Yang kelima, setelah masa orientasi tadi sudah selesai, maka yang selanjutnya adalah proses pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan, menilai kesenjangan keterampilan berdasarkan evaluasi kinerja dan perubahan dalam teknologi atau proses. Yang kedua, desain program pelatihan. Pengembangan materi dan metode pelatihan yang sesuai seperti pelatihan langsung, e-learning, atau simulasi.
Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan, menyediakan pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang keempat, evaluasi pelatihan, mengukur efektivitas pelatihan dengan menilai peningkatan keterampilan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan baru tersebut. Output yang diharapkan adalah karyawan yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tujuan dari organisasi atau perusahaan. Proses selanjutnya adalah manajemen kerja. Tujuannya adalah untuk mengelola kinerja karyawan dan memastikan mereka mencapai target serta standar yang ditetapkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama penentuan tujuan, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk karyawan. Yang kedua, monitoring kinerja, mengawasi kinerja karyawan secara teratur dan memberikan umpan balik. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Lakukan penilaian kinerja secara periodik untuk mengukur pencapaian tujuan dan kompetensi mereka. Yang keempat, yang terakhir, pengelolaan kinerja. Mengelola masalah kinerja dengan memberikan em, atau tindakan yang korektif. Yang output yang diharapkan adalah karyawan yang berkinerja baik dan mendukung pencapaian tujuan di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, bagian ini adalah bagian kompensasi dan manfaat. Ini merupakan salah satu dari proses manajemen sumber daya manusia juga. Tujuannya adalah untuk menyusun sistem kompensasi yang adil dan kompetitif serta menyediakan manfaat tambahan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Langkah-langkahnya, yang pertama analisis pasar, membandingkan paket kompensasi dengan standar industri. Misal, perusahaan A di bagian pemasaran gajinya sekian, perusahaan B di bagian pemasaran gajinya sekian. Kita bisa membandingkan dari perusahaan-perusahaan tersebut sehingga kita bisa menetapkan gaji yang akan diberikan ke bagian pemasaran itu berapa. Yang kedua, ada desain struktur gaji, menetapkan gaji pokok, bonus, dan insentif. Nah, biasanya di sebuah perusahaan itu ada beberapa jenis mm, gaji seperti itu. Yang pertama adalah gaji pokok, lalu biasanya bonus yang berupa mungkin tercapainya target dan juga em, uang lembur dan lain sebagainya, dan juga insentif. Yang ketiga, ada manfaat karyawan, menyediakan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya. Ada juga di beberapa perusahaan, ini ada tunjangan keluarga, tunjangan kecantikan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada peninjauan berkala, melakukan peninjauan untuk memastikan bahwa kompensasi dan manfaat tetap relevan dan kompetitif. Output yang diharapkan adalah sistem kompensasi dan manfaat yang adil dan menarik bagi karyawan. Nah, di bagian akhir adalah keamanan dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk melindungi karyawan dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah-langkahnya adalah kebijakan kesehatan dan keselamatan, mengembangkan kebijakan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan kesehatan dan keselamatan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur keselamatan dan penggunaan peralatan. Ini biasanya dibutuhkan di beberapa perusahaan yang mempunyai alat-alat berat seperti mungkin pabrik dan lain sebagainya. Penyediaan sarana, menyediakan fasilitas dan peralatan yang aman serta proses kerja yang akurat. Selanjutnya ada pemantauan dan penilaian. Melakukan pemantauan dan penilaian risiko secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Output yang diharapkan adalah lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit. Kesimpulan dari materi manajemen sumber daya manusia kali ini adalah mengelola sumber daya manusia secara efektif, membantu organisasi mencapai tujuannya melalui peningkatan produktivitas, motivasi, dan loyalitas karyawan. Dengan strategi pengelolaan SDM yang baik, perusahaan dapat membangun tim yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, ini ada beberapa buku referensi yang digunakan untuk materi mengelola sumber daya manusia kali ini. Teman-teman bisa mengaksesnya di e-book atau perpustakaan terdekat.
Ini ada 5 latihan soal yang bisa teman-teman mahasiswa kerjakan untuk mengasah kemampuan serta pengetahuan mahasiswa tentang materi kita kali ini. Ini juga ada biografi saya sebagai pemateri kita hari ini. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.